Kembali di News Pagi, pemirsa, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman dinyatakan bersalah dalam sidang kode etik Polri terkait kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika. Atas putusan tersebut, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman diberhentikan secara tidak hormat. Sidang kode etik AKBP Fajar digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan Senin pagi. Sidang yang digelar oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini memutuskan AKBP Fajar bersalah dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Dirinya pun diberhentikan secara tidak terhormat dari institusi Polri. Wujud perbuatan yang telah dilakukan, maka putusan pada sidang KKEP yang pertama terhadap terduga pelanggar, sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025, tepatnya di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Yang kedua, dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dengan putusan tersebut, kami perlu sampaikan informasi bahwasannya atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding yang menjadi bagian daripada hak milik. KPAI meminta proses penegakan hukum terhadap AKBP Fajar tidak terhenti di sanksi kode etik saja, tetapi sampai ke peradilan pidana, pemirsa. Dan KPAI juga menduga adanya peran sindikat di balik kejahatan asusila yang dilakukan oleh mantan Kapolres tersebut. Persidangan etik ini tidak kemudian mengurangi atau menghapus tindak pidana utamanya, sehingga kami tetap mendorong proses persidangan etik maupun perkara pidananya ini juga dilakukan secara transparan, karena transparansi dalam proses persidangan ini menjadi bagian dari pemenuhan hak anak korban atas akses keadilan, fair trial. Terkait dengan upaya Polri untuk mengungkap sejauh mana tindak pidana terhadap anak-anak di NTT ini perlu sekali teman-teman penyidik di Direktorat PPA, PPO maupun direktorat lainnya dapat mengembangkan proses tidak sebatas pada kejahatan seksual saja. Kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Merak membenarkan peristiwa kapal motor penumpang Portlink 3 menabrak dermaga. Ya, peristiwa ini terjadi saat kapal hendak bersandar untuk melakukan proses bongkar buat penumpang. Nabrak ini, Cok. Nabrak ini, Cok. Iya kan gue bilang. Nabrak ini. Kapal motor penumpang KMP Portlink 3 menabrak dermaga 6 pelabuhan penyeberangan Merak. Insiden kapal motor penumpang Portlink 3 yang menabrak itu diduga saat proses sandar. Kapal mengalami kendala olah gerak yang kemudian menabrak movable bridge yang mengakibatkan kerusakan pada bagian fender, housing kolom dan beton protektor. Insiden KMP Portlink 3 yang menabrak movable bridge saat proses sandar di dermaga 6 terjadi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Ribuan warga berkumpul di lapangan Padang Merdeka, Kuching, Malaysia untuk menikmati serunya berbuka puasa bersama. Ya, mereka datang sambil membawa tenda atau tikar dan menikmati makanan yang dibawa dari rumah bersama teman dan juga keluarga. Next one, Romisan Acot di Formadana. Juh Berampeh Sungkeh atau Ayo Buka Puasa Bersama merupakan kegiatan buka puasa bersama yang digelar pemerintah Sarawak, Malaysia sejak 2023 di lapangan Padang Merdeka, Kuching. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah dan kalangan berkumpul dengan membawa tenda atau tikar.
Sambil menikmati aneka hiburan seperti pentas musik dan door prize, mereka asyik bercengkrama satu sama lain. Begitu azan maghrib berkumandang, mereka langsung menyantap menu berbuka puasa yang mereka bawa dari rumah. Ada juga makanan yang dibagikan gratis kepada pengunjung, yakni bubur lampok dan minuman manis yang dingin dan menyegarkan. Suasana dalam bulan puasa itu meriah lah, especially ada event macam itu kan, nampak meriah, makin meriah. Ini first time kah event macam ni atau setiap tahun ada? Setiap tahun ada, tapi kakak baru join itu. Pengunjung juga mendapat siraman rohani dari sejumlah penceramah yang hadir. Adapun lapangan Padang Merdeka ini akan terlihat lebih ramai setiap akhir pekan. Pemirsa, masyarakat Muslim Indonesia di Norwegia menggelar buka puasa dan tarawih bersama di ibu kota Norwegia, Oslo. Ya, kegiatan ini juga untuk mengobati kerinduan akan suasana Ramadan di tanah air. Seperti inilah suasana hangat buka puasa dan tarawih bersama masyarakat Muslim Indonesia di Norwegia yang digelar di gedung fasilitas olahraga Bygdehus. Buka puasa yang diselenggarakan oleh Ukhuwah Muslim Indonesia Norwegia, UMINOR, dihadiri oleh kurang lebih 300 warga negara Indonesia dari Oslo dan sekitarnya. Penyewaan tempat dan penyediaan konsumsi dilakukan secara swadaya melalui gotong royong oleh masyarakat Indonesia. Ini adalah kali kedua masyarakat Indonesia di Oslo mengikuti buka puasa bersama bulan Ramadan ini. Sebelumnya pada awal Ramadan juga digelar buka puasa bersama di Wisma Duta atas undangan Duta Besar RI Teuku Faizasyah yang dihadiri oleh sekitar 150 orang. Ini adalah kali kedua kita berkumpul bersama dalam rangka membangun keguyuban di antara masyarakat Indonesia di Norwegia, khususnya di wilayah Oslo di sekitarnya. Insya Allah dalam kegiatan Id nanti kita juga akan melakukan sholat Id bersama dan juga dilanjutkan dengan halal bihalal yang melibatkan. Menyambut bulan Ramadan, sejumlah influencer dan selebriti menggagas bazar fashion dan lelang barang-barang memorable. Di bazar Ramadan ini, 100% hasil lelang dan penjualan akan didonasikan untuk para penyintas bencana di Indonesia. Bazar Ramadan ini juga jadi ajang berdonasi serta pemberdayaan bagi UMKM lokal. Tapi kita pengen juga melakukan sesuatu, misalnya mengangkat dana, contohnya yang kita lakukan pada hari ini. Jadi barang-barang yang kita preload hari ini itu sebagian besarnya kita masukin ke kita berikan kepada teman-teman yang tidak bisa membeli baju lebaran baru di lebaran tahun ini. Jadi ada aktivitasnya, ada kayak kita bikin bank untuk baju-baju bekas, ada buku bekas juga. Sebuah gerakan bersih-bersih masjid kembali dilakukan pada Ramadan kali ini dan telah berlangsung selama 9 tahun. Gerakan ini dimaksudkan membuat kaum muslim merasa nyaman selama beribadah di masjid. Unilever Indonesia melalui brand Wipolnya kembali menggelar program bersih-bersih masjid yang bertajuk Gerakan Masjid Bersih di sejumlah wilayah. Diselenggarakan pada tahun ke-9, program yang telah berlangsung sejak tahun 2017 ini kini diselenggarakan di 5 kota dengan salah satunya yaitu Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta. Program ini juga disertai pendistribusian produk dan alat kebersihan ke 50.000 masjid di 15 provinsi. Keseluruhan paket alat kebersihan tersebut disertai dengan materi edukasi tentang menjaga kebersihan di lingkungan sekitar masjid agar jamaah bisa terinspirasi untuk turut menerapkan di rumah masing-masing. Sudah semenjak tahun 2017 kami berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia. Dan intinya dan objektifnya dari Gerakan Masjid Bersih di seluruh Indonesia ini adalah untuk memberikan kenyamanan dan perasaan aman juga untuk para jemaah menjelang masuknya bulan Ramadan.
Kegiatan ini menggandeng 200 anggota komunitas ibu, marbot, serta relawan untuk membantu para marbot menyiapkan masjid yang lebih bersih dan higienis di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Meramaikan bulan suci Ramadan, RCTI Plus menghadirkan acara spesial bertajuk Super Show Ramadan di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara ini digelar untuk menemani umat muslim menjalani ibadah puasa dengan lebih bermakna melalui serangkaian kegiatan inspiratif yang menghibur dan mendidik. Ratusan jamaah dari berbagai kalangan sangat antusias mengikuti berbagai rangkaian acara Super Show Ramadan yang digelar RCTI Plus di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara yang digelar selama 2 hari 15 dan 16 Maret ini menampilkan beragam kegiatan inspiratif dan mendidik, mulai dari tausiah Ramadan, live music Islami, berbagi takjil hingga lomba ceramah dai cilik. Kita punya semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan ini gitu kan. Kita harus bersama-sama, kita juga harus saling berbagi gitu kan. Dan hal ini juga tercermin di dalam aplikasi RCTI Plus sendiri tuh. Kami di dalam aplikasi RCTI Plus juga menghadirkan banyak konten-konten Islami dan semua bisa ditonton secara gratis di aplikasi RCTI Plus. Super Show Ramadan RCTI Plus menghadirkan 3 pemenang lomba ceramah dai cilik, yakni Rafif juara 1 dari Sekolah TPQ Darussalam, Alfat Koirul Falah juara 2 dari Rumah Singgah Darussalam, dan Aliyah juara 3 dari TPA Al-Hidayah Binaan Darussalam. Alhamdulillah, bersyukur perjuangan Rafif hari ini bisa dinikmati dan menjadi motivasi juga untuk dia belajar berikutnya biar lebih rajin lagi. Ajang untuk latihan untuk Alfat sendiri biar nanti bisa meluas dakwahnya ke seluruh Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya sebagai gurunya dari TPA Al-Hidayah mempunyai suatu kebanggaan tersendiri yang mana anak didiknya berhasil masuk di lomba Pildacil di RCTI Ramadan tahun ini. Dengan semangat berbagi kebaikan menguatkan iman, Super Show Ramadan RCTI Plus mengajak menjadi acara yang penuh inspirasi dan mendidik bagi umat muslim di bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jasad berjenis kelamin laki-laki diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI AL di Lok Sumawe, Aceh. Pelaku kini sudah ditahan Polisi Militer Angkatan Laut, sementara kasusnya masih dalam penyelidikan. Seorang mayat laki-laki ditemukan tewas terbungkus dalam karung di sebuah perkebunan oleh Kepolisian Polres Lok Sumawe, Aceh Utara. Korban diketahui bernama Hasfiani alias Imam dan berprofesi sebagai agen penjual mobil. Korban dilaporkan hilang sejak Jumat 14 Maret lalu. Hasfiani diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut. Mayor Laut Ana Pitupulu dan Denpom Lanal Lok Sumawe membenarkan adanya dugaan penembakan oleh seorang oknum TNI AL Lanal Lok Sumawe. Tersangka kini sudah ditahan, sementara kasusnya masih diselidiki oleh Polisi Militer Angkatan Laut. Memang benar telah terjadi dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Lok Sumawe atas nama KLDDI. Terduga tersangka saat ini telah ditahan oleh Pomal dan dalam hal ini masih proses penyelidikan dan penyidikan masih dilakukan oleh anggota Polisi Militer Angkatan Laut. TNI AL juga berjanji akan melakukan proses hukum secara transparan dan tersangka akan diberikan hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 terdakwa penembakan bos rental mobil berderai air mata menyampaikan nota pembelaan lisan di depan Majelis Hakim Pengadilan Militer. Para terdakwa memohon kepada hakim agar tetap memberikan kesempatan menjadi TNI dan menyampaikan tak ada niat menembak bos rental mobil. Bahwa yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta akan menjatuhkan putusan kepada diri terdakwa dengan seringan-ringannya atau setidak-tidaknya seadil-adilnya.
Tiga terdakwa kasus penembakan bos rental mobil menangis saat menyampaikan pledoi atau nota pembelaan di hadapan majelis hakim. Mereka memohon majelis hakim untuk memberikan kesempatan agar tetap berada di matra TNI Angkatan Laut. Sidang pledoi kasus penembakan bos rental mobil ini digelar di Pengadilan Militer 2 Jakarta. Kami sangat menyesali perbuatan kami, menyesali segala kesalahan kami. Tapi kami mohon dengan sangat mendalam pada majelis hakim, kami melakukan hal ini bukan disengaja atau kami memiliki niat. Semua terjadi karena kami terpaksa. Keselamatan kami terancam. Kami menyadari kesalahan kami dengan membantu rekan kami membeli mobil yang tidak lengkap. Kami mengakui kesalahan kami dan kami tidak menghindar sedikit pun, dan kami mengakui kesalahan kami dihukum. Kami mohon pada majelis hakim, kami sebagai tulang punggung keluarga, kami memiliki anak yang masih kecil. Selain sampaikan nota pembelaan secara lisan, kuasa hukum para terdakwa juga memohon hakim agar membebaskan para terdakwa dari dakwaan auditor dengan mempertimbangkan para terdakwa memiliki loyalitas serta keluarga. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Irian Syawahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya dua terdakwa kasus pembunuhan bos rental dituntut penjara seumur hidup. Sementara satu terdakwa dituntut hukuman penjara 4 tahun. Mereka juga harus membayar sejumlah restitusi kepada keluarga korban. Dua oknum TNI AL yakni Klasi Kepala Bambang Apriatmojo dan Sertu Akbar Adli dituntut penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan bos rental mobil di res area Tol Jakarta Tangerang yang menewaskan Ilyas Abdurrahman. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penadahan yang berujung penembakan. Hal itu disampaikan auditor militer saat membacakan tuntutan terhadap para terdakwa. Sementara terdakwa Sertu Rafsi dituntut penjara 4 tahun. Auditor militer juga menuntut agar para terdakwa dipecat dari Kesatuan TNI AL. Seluruh tersangka diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban. Sementara itu, keluarga korban mengapresiasi tuntutan penjara seumur hidup terhadap para terdakwa. Mereka berharap hakim memutuskan hukuman sesuai tuntutan. Pertama, kami mengapresiasi untuk tuntutan itu, dan kami juga dari pihak korban menunggu putusan akhir dari hakim, karena majelis hakim bukan hanya sebagai corong hukum, tetapi juga merupakan corong keadilan untuk kami selaku korban pada kasus ini. Begitu. Seorang bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI AL. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Aksi penembakan itu terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Peristiwa terjadi pada 2 Januari 2025 lalu. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat luka tembak di bagian dada. Tim Liputan iNews melaporkan. Kini kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. DPR membantah rapat pembahasan RUU TNI digelar tertutup. Rapat pembahasan RUU TNI dinilai terbuka dan hanya membahas 3 pasal saja. DPR membantah tudingan rapat pembahasan RUU TNI digelar secara diam-diam dan tertutup. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan tidak ada yang disembunyikan dalam pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta hanya membahas 3 pasal saja. Rapat di hotel juga dipersingkat dari 4 hari menjadi 2 hari saja dalam rangka efisiensi. Yang pertama, saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang Revisi Undang-Undang TNI.
seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1, termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam, karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka, dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. Dasko juga menyebut draft RUU TNI yang beredar di media sosial berbeda dengan draft yang dibahas Komisi 1 DPR. Sementara Komisi 1 DPR hanya membahas 3 pasal saja dalam RUU TNI, yaitu pasal 3 ayat 2, pasal 53, dan pasal 47. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya masyarakat menyoroti revisi Undang-Undang TNI, mulai dari pasal yang dibahas hingga rapat pembahasan di hotel yang dinilai tertutup dan ada yang disembunyikan. Revisi Undang-Undang TNI menuai sorotan dari masyarakat. Salah satu poin perubahan yang menjadi sorotan adalah jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Selain itu, sejumlah pasal krusial juga direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang serta usia masa dinas keprajuritan hingga 58 hingga 60 tahun. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertahanan juga menginstruksikan agar prajurit aktif TNI yang kini menjabat di instansi dan lembaga selain yang diperbolehkan untuk pensiun dini. Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun, yang kita sebut pensiun dini. Saat ini jajaran Kabinet Merah Putih memiliki sejumlah prajurit TNI aktif. Bila revisi undang-undang ini disetujui sesuai arahan Presiden, maka mereka harus pensiun dini dari keanggotaannya di TNI. Revisi Undang-Undang TNI menjadi sorotan. Salah satunya terkait 3 poin, yaitu maksud kami TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil, umur pensiunan, dan TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Dalam Undang-Undang TNI sebelumnya, TNI aktif tidak boleh menjabat di kementerian ataupun lembaga sipil sebelum mengundurkan diri. Sementara di RUU TNI, perwira TNI aktif bisa menjabat di 16 kementerian lembaga, yakni Korbit Polkam, Pertahanan Negara, Set Milpres, Intelijen Negara, dan Sandi Negara. Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB dan juga BNPT. Selanjutnya Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Poin kedua yang menjadi sorotan adalah batas usia pensiun. Di UU TNI, batas usia pensiun Bintara dan Tamtama 53 tahun dan 58 tahun. Sementara RUU TNI Bintara dan Tamtama 55 tahun dan Bintang 4 usia pensiun disesuaikan dengan kebijakan Presiden. Sementara itu pemirsa, poin ketiga yang menjadi perhatian adalah kedudukan TNI. Dalam revisi Undang-Undang TNI terakhir, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Meriska Wijaya terdakwa kasus suap terhadap 3 hakim dan eks-pejabat Mahkamah Agung terkait kasus pembunuhan yang dilakukan anaknya, Gregorius Ronald Tanur, terhadap Dini Sera Afrianti. Di mana tangis sang ibu ini pun pecah saat melihat Ronald Tanur di ruang sidang dan masih meyakini jika sang anak tidak bersalah. Orangnya saya melahirkan dia, jadi saya sangat paham sifat dia. Kalau memang dia salah. Meriska Wijaya, ibunda Gregorius Ronald Tanur, tak mampu menyembunyikan sedihnya saat melihat putranya memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sang ibu yang juga duduk di kursi terdakwa tak mampu berkata-kata dengan sikap penyesalan yang diungkapkan putranya. Meriska Wijaya sendiri disidang dalam kasus suap atas vonis bebas anaknya dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Dalam keterangannya, Ronald Tanur mengaku menyesal karena telah menyeret sang ibu dalam kasusnya. Namun Ronald mengaku tidak mengetahui kasus suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara itu, terdakwa Meriska Wijaya masih meyakini jika anaknya Ronald Tanur tidak bersalah terkait kematian Dini Sera Afrianti. Kalau memang Ronald salah, dia memang pantas dihukum. Saya nggak keberatan. Tapi kalau memang dia tidak salah, dia tidak pantas dihukum. Mama sudah memaafkan kamu, Ronald. Mama minta kamu doa aja ya. Mama juga akan doa buat kamu. Seperti yang diketahui dalam perkara ini, eks-pejabat MA terdakwa Zarof Richard didakwa terlibat dalam pemufakatan jahat dengan membantu pemberian atau janji suap terhadap kasus Ronald Tanur. Pemufakatan tersebut diduga dilakukan bersama penasihat hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat, atas permintaan Meriska Wijaya untuk menyuap Hakim Ketua MA Susilo guna mempengaruhi putusan kasasi kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti yang dilakukan Ronald Tanur pada 2024. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Para punggawa Timnas Indonesia langsung gelar latihan kebugaran setelah tiba di Sydney, Australia. Berita olahraga akan hadir usai jeda satu ini, tetaplah di iNews.